yang mengatakan kalau kita sudah berdua bersama dengan perempuan yang bukan muhrim, tentunya syaitan di antaranya. Dan kalau kita sudah berdua-dua akan menimbulkan perasaan satu sama lain, hal itu akan menjerumuskan kepada kita hal yang sangat berbahagia. Kita lihat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin al hayyul qayyumul qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul ahadus sami'ul basirul latiful khabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya mengajarkan kepada kita selaku hamba-hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, makhluk Allah, adalah pada dasarnya, pada hakikatnya untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu ayol mukmin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita sesekali mengingkari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus kita laksanakan dan kita jalankan yang pada hakikatnya semuanya membawa keberuntungan untuk kita di dunia ini dan di akhirat. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita bahwasanya dilarang sekali dan sangat dilarang bagi kita ini, atau haram bagi kita ini untuk bersepi-sepi dengan wanita atau perempuan yang bukan muhrim. Ada ulama bahwasanya yang mengatakan kalau kita sudah berdua bersama dengan perempuan yang bukan muhrim, tentunya syaitan di antaranya. Dan kalau kita sudah berdua-dua akan menimbulkan perasaan satu sama lain, hal itu akan menjerumuskan kepada kita hal yang sangat berbahagia. Kita lihat hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'in hijab. Hada qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'in hijab. Apabila kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, sekalian meminta sesuatu keperluan, meminta sesuatu keperluan kepada orang-orang perempuan atau para wanita yang bukan muhrim, maka mintalah di belakang tabir. Al-Quran surah Al-Ahzab, Al-Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 53. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita agar supaya kita ini mengajarkan sebegitunya mulia itu, mulia para wanita itu yang perlu sangat kita muliakan, sampai-sampai kita ini diharapkan agar meminta sesuatu itu saja harus menggunakan tabir. Maksudnya apa Mbak Allah? Menjaga tabir, kita meletakkan tabir hati. Lihat wanita-wanita tarim, mereka kalau berjalan tidak mau di belakangnya ada laki-laki yang bukan muhrimnya.
Mereka kalau berjalan seumpama jalan itu ada laki-laki dan berpapasan dengan mereka, mereka akan mencari arah jalan yang lain. Karena kenapa hamba Allah? Pada hakikatnya wanita di agama Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan baginda Nabi Muhammad adalah wanita bagaikan sosok ratu. Orang ciptaan makhluk Allah yang mulia itulah wanita. Karena sebab wanita lah banyak orang-orang hebat. Karena sebab wanita lah banyak orang-orang soleh. Karena kenapa wanita adalah sosok ibu. Ada. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadkhula 'ala an-nisa'i faqala rajulun minal ansar afara'aital hamwa qala al-hamwul mauj muttafaq alaih. Dalam riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu mendekati orang-orang perempuan yang bukan muhrim. Maksudnya kita berjauh-jauhan. Bahayanya syahwat kita ini hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ansar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau perempuan itu kita mendekati dia itu dari kerabat istri kita ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mendekati kerabat istri adalah berarti mati. Maksudnya hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, bahkan terhadap kerabat istri kita sendiri pun kita dianjurkan oleh Rasul jangan suka berdua-duaan atau berdekat-dekatan dengan mereka. Mati maksudnya berbahaya bagi kita untuk mendekati daripada kematian iman kita, kematian rasa takwa kita kepada Allah. Karena kenapa? Syaitan itu gemar untuk menjerumuskan daripada kita manusia. Hadis muttafaq alaih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum bi amra'atin illa ma'adhi mahram. Muttafaq alaih. Ada kata Rasul dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesekali salah seorang di antara kamu sekalian itu bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan muhrimnya. Ada. Rasul mengajarkan kepada kita bahayanya. Memang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan juga takutlah kalian kepada wanita. Karena ujian daripada Bani Israel adalah para wanita yang mukmin. Namun wanita adalah sosok makhluk Allah yang dimuliakan dalam agama Allah. Ada. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan atas mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis ini, la yakhluwanna ahadukum, janganlah sesekali salah seorang di antara kamu sekalian bimra'atin illa ma'adhi mahram, bersepi-sepi dengan seseorang perempuan yang bukan muhrim kecuali bersama dengan muhrimnya. Artinya harus ada teman. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, wanita tadi harus ada temannya untuk di saat kita berjalan atau kita berbicara atau ngobrol dalam keadaan yang memang kita tidak bisa membatasi antara wanita dan laki-laki, terutama untuk para anak-anak muda. Kelas, janganlah kita sering berdua-duaan. Bahayanya hamba Allah akan menjerumuskan kita kepada lubang zina besar. Hamba Allah yang dirahmati Allah dosanya. Kemudian wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada haramnya istri orang-orang yang berperang pada jalan Allah bagi orang yang tidak ikut berjuang adalah seperti haramnya ibu mereka.
seseorang yang tidak ikut berperang dan diserahi oleh orang yang berperang untuk menjaga istrinya, kemudian ia mengkhianatinya, maka nanti pada hari kiamat ia akan berhenti untuk diambil kebaikan-kebaikannya oleh orang yang berperang sekehendak hatinya sampai ia merasa puas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menoleh kepada kami dan bersabda, sebagaimana persangkaanmu, hadis riwayat Muslim. Allah yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu ayol mukmin, jagalah diri kita masing-masing daripada berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrim. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan. Kullil mu'minina yakhudduna absarahum wa yahfazu furujahum. Katakan kepada mereka orang-orang mukmin, duhai Muhammad, untuk mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga daripada kemaluan mereka. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, berdua-duaan itu sangat berbahaya. Karena sebab apa? Hamba Allah, dari pandangan mata saja itu sudah berbahaya. Dari mata akan jatuh ke dalam hati, dari hati akan jatuh kepada perzinahan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yahfadu, untuk menjaga daripada absarahum, menjaga daripada mata kalian, wa yahfazu furujahum, dan menjaga daripada kemaluan kalian. Mudah-mudahan nama Allah yang dirahmati oleh Allah, kita terhindar dan kita ikuti yang diajarkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada hakikatnya baik. Dan terutama bagi kita dan bagi para wanita-wanita kita, makanya jadi wanita itu enak, dilarang untuk bersama-sama yang bukan muhrimnya, takkan tapi harus bersama muhrimnya. Seumpama seorang wanita itu harus bersama suaminya atau bersama daripada sanak kerabat keluarganya atau bersama-sama dengan wanita, dan dilarang baginya untuk pergi sama yang bukan muhrim. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bisawab. Al-fakir radhiyallahu wal 'afu minkum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.